wa Ta'ala, maka dia menyanyiakan juga amal-amal hatinya. Nah, dan di sini saya mengucapkan barakallahu fikum kepada seluruh guru Quran yang senantiasa berusaha mengupgrade dirinya, memperbaiki dirinya, dan juga istiqomah ya, mengikuti sampai akhir. Semoga kita Allah berikan senantiasa hidayah dan juga kemudahan taufik. Karena bagaimanapun setiap program ya, setiap agenda-agenda Quran itu tentunya perlu guru yang berkualitas. Dengan begitu insya Allah akan menghasilkan murid yang juga memiliki kualitas yang bagus juga. Karena para sahabat itu mereka gurunya adalah Rasulullah SAW. Para tabiin gurunya para sahabat. Nah, tentunya kita di sini juga berusaha menjadi guru yang baik juga. Maka kita mencari guru yang sebelumnya kita menjadi murid terlebih dahulu. Oke ya, sebelum lanjut nih ya, saya mungkin sekarang ini boleh open mic ya teman-teman semuanya di sini, guru-guru Quran. Saya ingin menanyakan, boleh bercerita ya, masing-masing orang di sini atau sekitar 3 atau 4 orang, sebutkan, boleh diceritakan perjalanannya menghafal Quran atau perjalanannya menjadi seorang murid Al-Quran. Jadi di sini mungkin poin-poinnya adalah, saya pengen tahu terlebih dahulu kira-kira apa saja yang bagaimana cerita awal ya, langkah awal di sini para ustadzah semua mulai menghafal Quran atau mulai menjadi murid Al-Quran. Boleh kalau yang mau sharing sedikit, boleh raise hand, atau boleh di kolom chat, atau yang lain-lainnya. Ada yang bisa menyampaikan? Nggak usah malu-malu ya, sharingnya kalau kita berbagi pasti ada hikmah di antara semuanya. Jadi silakan menyampaikan ya, bagaimana awal mula dapat hidayah Al-Quran, terus belajar Al-Quran, terus bagaimana perjalanan menjadi murid bertahun-tahun, apalagi sebagai ibu rumah tangga. Ini kira-kira apa mau saya pilih nih, saya tunjuk nih. Boleh ya, saya minta dari Mbak Dewi Ayu Gustari, sama Mbak Lili Rosidah ya. Yang pertama Mbak Dewi dulu, atau Mbak Lili dulu ya. Oke, silakan Mbak Dewi. Setelah Mbak Dewi, nanti Mbak Lili ya, insya Allah saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewi. Baik, Ustazah. Langsung Ustazah. Iya, silakan. Awal perjalanan menjadi seorang murid Al-Quran. Awalnya saya berkunjung ke suatu rumah yang dimana rumah tersebut sedang khalaqah Quran. Dan kepentingannya itu enggak kepentingan tentang Al-Quran, namun kepentingan duniawi. Ketika mereka sedang seorang guru dengan bijaksananya, beliau mempersilahkan saya masuk dan beliau meminta izin untuk membuka khalaqahnya terlebih dahulu. Kemudian setelah beliau membuka khalaqahnya sampai selesai, barulah beliau mendatangi saya, kemudian baru menunaikan hajat saya. Kemudian beliau memberikan satu kitab zikir pagi petang sama saya, dan kemudian di situ mulai tergerak hati, kok saya ingin mengikuti khalaqah Quran yang beliau sedang laksanakan. Sehingga beliau mengizinkan, kemudian pekan berikutnya saya mengikuti khalaqah Quran. Di mana di situ saya mengikuti, dulu saya masih kerja ya Ustazah. Masih bekerja di suatu instansi swasta, perusahaan swasta. Selepas pulang kerja saya mengikuti khalaqah Quran itu sepekan 2 kali. Kemudian dengan sabarnya beliau membimbing saya, sehingganya kurun waktu 2 tahun saya menjalani seperti itu. Kemudian di tengah perjalanan beliau bercerita tentang kisah bagaimana beliau juga menjadi seorang guru. Kemudian beliau akhirnya juga resign dari pekerjaannya tanpa beliau memaksa saya untuk melepaskan semua itu sebagaimana beliau melakukan. Terinspirasi dari beliau, akhirnya qadarullah saya waktu itu bekerja juga kepada orang Nasrani, orang non-muslim. Kemudian akhirnya saya resign dari tempat itu dan
atasan tuh berkata, "Kenapa kamu resign?" Saya bilang, "Saya mau memperbaiki diri, saya mau memperbaiki diri saya lebih baik lagi." Kemudian akhirnya alhamdulillah ACC tapi masih tertahan. Masih tertahan kurang lebih 3 bulan, belum boleh keluar. Saya harus mencari pengganti daripada diri saya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mudahkan dan eh, akhirnya saya meninggalkan pekerjaan itu. Yang dimana pekerjaan itu menurut saya lebih banyak subhat daripada maslahatnya bagi diri saya. Kemudian akhirnya saya bertekad untuk mempelajari Al-Quran dan saya belum berpikir saat itu untuk mengajar Al-Quran. Akhirnya saya ikut kelas reguler disarankan sama guru saya, akhirnya ikut kelas reguler belajar Al-Quran. Kemudian kurun waktu sekitaran dari belajar reguler itu mulai dari tahun 2018 sampai dengan saat ini. Kemudian di dalam perjalanan belajar Al-Quran itu pernah sampai yang tadinya teman-teman itu ada 14 orang, kemudian berguguran, dan hanya tinggal saya seorang diri. Alhamdulillah saya menyelesaikan semua itu. Kemudian atas bimbingan dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau pula yang menggiring saya untuk mengajarkan Al-Qur'an yang dimulai dari TPA, mengajarkan anak-anak yang tadinya saya nggak punya kepercayaan diri, tapi beliau itu membimbing terus bahwa sesungguhnya bisa. Kemudian akhirnya alhamdulillah saya menjalani amanah itu dan alhamdulillah di suatu lembaga mengajar ummahat juga beliaulah yang menggiring saya juga, yang memotivasi saya untuk terus mengajarkan Al-Quran seperti itu sampai saat ini alhamdulillah. Dan masih sampai saat ini pun masih sebagai seorang murid juga. Itu setelah perjalanannya. Dari sekian Quran, sekarang masih menghafal Quran ya Mbak Ayu Dewi ya? Insya Allah setelah, tapi belum banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, karena emang jadi murid emang tidak menunggu khatam dulu ya, menjadi guru ya, tapi terus menjadi murid sama terus menjadi guru ya, Masya Allah ya. Berarti saya lihat mungkin teman-teman menyaksikan juga tadi guru yang Mbak Dewi tadi dengan indahnya ya menuntun ya, mencintai Al-Quran dengan menyelesaikan dulu amanah beliau, kemudian menemui Mbak Dewi. Dan dari mana dari itulah sampai bisa menjadi murid Al-Quran dan menjadi guru Al-Quran ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan katsiran Mbak Dewi, menginspirasi sekali ya. Sampai hijrah ya dari pekerjaan buat lebih fokus ke Al-Quran. Insya Allah istiqomah. Amin, amin ya Rabb, alhamdulillah. Sekarang berarti kalau dalam pekerjaannya apakah ganti pekerjaan atau bagaimana Mbak? Kalau sekarang alhamdulillah cuman ibu rumah tangga sama terus mengajarkan Al-Quran itu aja. Salah. Semua yang pekerjaan itu sudah dilepas. Terasa lebih tenang ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, lebih tenang salah. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakillah khairan ya Mbak Dewi ya sudah sharing dengan kita ya. Terkadang sebuah cerita itu memberikan kita sebuah dukungan dan inspirasi serta motivasi bahwasanya untuk sebuah hal baik itu tentunya perlu bergerak untuk ke sana dan tentunya kita bersiap meninggalkan hal-hal yang tidak baik ya, atau hal-hal yang kira-kira membuat kita itu jadi lalai dari Al-Quran. Insyaallah semoga Mbak Dewi Allah berikan ini ya keistiqomahan menjadi guru Quran, murid Quran dan juga mendapatkan banyak keberkahan Al-Quran insyaallah. Amin amin Ustazah. Jazakillahu khair Ustazah. Yakin Mbak Dewi. Selanjutnya Mbak Delik ya, tafadhali. Silakan Mbak. Jazakillahu khairan sudah ini ya, sudah suratul istijabah ya, pas respon menjawab nih tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Ustazah. Mungkin saya ini belum guru saya Ustazah. Saya ini masih belajar ya, tapi memberanikan diri bonek aja kalau orang Surabaya itu ikut-ikutan ini ya, pengen jadi guru Al-Quran. Iya benar. Ya, ini pertama ini Ustazah dulu kan suami saya jualan air gitu ya, jualan air mineral gitu. Kalau pas ngirim air itu ada salah satu pelanggan kami itu rumahnya itu banyak bangku-bangku untuk ngaji. Nah itu saya senang ya Allah, kenapa aku kok tidak bisa, kok beliaunya bisa, aku kalau ini harus bisa gitu ya Ustazah.
Jadi ya Allah kok iso ya koyok ngene ya, masa aku gak iso gitu ya. Ini mohon maaf bahasanya campur nih saya. Saya masa nggak bisa gitu. Akhirnya di kantor kebetulan saya bekerja itu ada halaqah Quran juga, tapi kajian gitu Ustazah, bukan mengkaji Al-Quran, kayak apa ya, mengkaji materi ini untuk ibu-ibu gitu kalau hari Jumat. Kemudian saya pikir kenapa saya kok di rumah tidak mengadakan itu, kebetulan Ustazahnya baik-baik gitu. Saya mengemukakan, saya pengen juga ada halaqah ini di rumah saya Ustazah, bilang gitu. Terus beliau langsung, ya enggak apa-apa Bu Lili, nanti ada teman saya hubungkan dengan Ustazah ini. Nah itu sudah jalan. Nah itu seminggu tuh sekali tiap hari Jumat. Kemudian ternyata Ustazahnya ini baik banget, ibu-ibu ditanya sudah bisa baca Al-Quran belum, kan sebelum kajian itu kita baca Al-Quran dulu. Ini sinyal di Mbak Lilik ya? Oke, sembari menunggu Mbak Lilik. Boleh nih ada relawan satu lagi yang mau cerita sembari menunggu beliau sinyalnya bagus. Ada lagi yang mau mengajukan diri, yang mau sharing cerita pengalamannya menjadi murid Al-Quran. Oke, ada lagi yang mau, yang bisa? Jangan malu-malu ya, karena kalau malu-malu kapan lagi menceritakan ya? Karena setiap orang itu masing-masing punya ibroh ya, perjalanan story dia bersama Al-Quran dari awal dia menghafal Quran. Apalagi kalau saya lihat di sini, ibu-ibu di sini bukan dari pesantren ya, mungkin kebanyakan gitu. Jadi memang ada momentum story gitu ya. Jadi kayak kejadian yang membuat tergerak hatinya belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Oke, selain Mbak Lilik masih menunggu beliau bergabung, di sini tersedia banyak ini ya, 21 orang. Silahkan yang mau sharing. Mbak Jumaya, Mbak Aisyah, Mbak Ainun, Mbak Astri, Mbak Risma, Mbak Ami, Mbak Rinda, Mbak Nunung, Mbak Rinda, Mbak Azizah. Ini deh udah saya mention nama-namanya nih. Ada yang bisa nggak nih? Siapa lagi nih ya? Mbak Erna, Mbak Vivo, Mbak Cahyani, Mbak Novi tadi udah, Mbak Isti, Mbak Eva. Oke, belum ada lagi? Oke, baik. Karena kita masih menunggu melanjutkan episode kisahnya Mbak Lilik, saya insya Allah terlebih dahulu akan mengevaluasi sedikit ya tugas teman-teman semuanya yang sudah di-share dan sudah direkap oleh panitia. Mari kita lihat. Ya. Ini kemungkinan yang memang 34 orang ini berarti yang lanjut program ini ya Mbak ya? Sesi kedua ya? Berarti ya? Mbak Indra, benar ya Mbak Indra? Ya benar. Oke. Ini ya, Alhamdulillah yang sudah mengerjakan tugas Mbak Ami Priyanti Suminar, Mbak Anissa Nur Rashidah, Mbak Astri Fianti, Mbak Aziza Astuti, Mbak Cumaya, Mbak Dewi Ayu, Mbak Dian Resmawati, Mbak Dwi Puspita, Mbak Erna Dwi Rianti, Mbak Eva Nur Fauzia, Mbak Farida Rosanti, Mbak Indra Wahyuni, Mbak Adili Rosidah, Mbak Maya Cahyani Karim, Mbak Nunung Solihah, Mbak Rina Mariama, Mbak Rina Mustika Sari, Mbak Rinda Ulandari, Mbak Risma Handayani. Yang barakallahu fikunna, semoga Allah ini ya dengan disiplinnya mengerjakan tugas, semoga juga insya Allah semakin banyak disiplin ilmu yang masuk ke masing-masing orang ya. Kalau tanya mengerjakan tugas ada sebanyak berapa nih ya? 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 orang ya, 18 orang dari 34 orang, jadi sekitar setengahnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, dan kalau kita perhatikan juga, ya mengerjakan tugas yang hadir pada hari ini juga ya, saya lihat nama-namanya familiar sama di kolom chat partisipan. Kalau dari Mbak Cahyani Karim, kita akan review bersama ya, supaya kita bisa istifadah dari apa yang dibuat oleh teman-teman masing-masing, dan tentunya bisa ikutan mengambil manfaat juga dari materi sebelumnya dan apa yang saling di-sharing. Dari Mbak Maya, saya mungkin akan menyingkatnya. Setelah
step yang akan dilakukan ketika memulai halaqah Quran, menjadi guru Quran. Yang pertama adalah memastikan bahwa saya sudah selesai berdoa atau minta kepada Allah agar diberi ketenangan dan kepastian dalam mengajar. Masya Allah ya. Serta yang kedua, mempelajari jurnal dari hari sebelumnya yang terdapat catatan capaian murid. Berarti ini buat mengevaluasi murid ya, sehingga ketika sudah pada halaqah Quran akan diberikan treatment bagi murid itu bagaimana baiknya. Kemudian menanyakan kabar murid yang datang, Masya Allah, terus apakah sudah sehat atau sakit, gitu ya, atau apakah sudah makan atau belum ya, perlu juga ya kondisi gitu ya. Kadang nanya gimana kabarnya, sehat Mbak, sehat, alhamdulillah, atau lagi kurang sehat gitu. Mendengar kata-kata syafaqil aja udah bikin hati kita kayak adem ya, tenang. Kemudian menanyakan apakah murid sudah merojah materi di rumah, ya, terus juga motivasi yang sudah dan motivasi juga yang belum, dan mengajak murid berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyukan dan kerendahan hati. Jadi kalau saya perhatikan Mbak Maya ini ada 2 poin yang saya dapatkan dari tugas yang beliau lakukan. Yang pertama adalah bagaimana beliau menyiapkan diri beliau terlebih dahulu, psikologi beliau, metode beliau, dan yang kedua banyak mengajak murid berbincang dan berdiskusi dan memastikan kondisi psikis murid ya, Masya Allah. Kemudian Mbak Ami Aprianti memastikan semua peserta hadir ya, atau jika tidak hadir ditanyakan sebelumnya. Berarti mungkin Mbak Ami tipe-tipe yang bikin to-do list ya, list yang akan hadir halaqah gitu ya. Nah, mungkin Mbak Ami kayak mengantisipasi kalau misalnya ada peserta yang izin pada hari H. Kemudian tadi juga dengan basmalah kalimat pembuka, terus memberikan kisah atau motivasi dari Al-Quran atau hadis, serta menyatakan hafalan atau talaki per orang, dan sebagian lain bisa menyimak hafalannya. Berarti di sini muridnya tidak diam ya bagi yang belum mendapatkan giliran. Setelah selesai, mengambil pelajaran dari awal sampai akhir dan juga penguatan serta kalimat penutup hamdalah. Masya Allah ya. Ini juga lagi banyak variasinya nih ya. Jadi memastikan peserta hadir, kemudian basmalah, terus dari gurunya ada kata-kata kisah motivasi, dan juga memastikan semua murid itu aktif dalam halaqah Quran, dan tentunya ada resume gitu ya, resume dari materi tadi. Nah, resume ini memang bagus juga sih. Memang di beberapa kondisi ya, beberapa materi pembelajaran itu penting bagi guru mengulang kembali resume dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian kalau kata Mbak Erna Dwirianti, membaca Al-Fatihah, kemudian berdoa agar dilembutkan hati ya, Masya Allah ya. Kemudian juga nanya kabar semua peserta dan peserta setoran, serta sharing tentang kesulitan dan kehambatan dalam menghafal atau murojaah. Bagus ya. Berarti di sini ada usaha guru buat menanyakan kondisi peserta dan berusaha memberikan solusi bagi kesulitan peserta. Silakan ya Mbak ya, Masya Allah, semoga ini silakan bisa langsung dilakukan. Mbak Lili Rosidah di sini itu memperkenalkan diri ya, jadi perlunya ta'aruf masing-masing peserta. Ya penting ya, jadi jangan sampai kita baru mengenal peserta, nanya kabar tapi nggak tahu dia tinggal di mana, apa yang dihadapi. Jadi ta'aruf juga dengan masing-masing peserta. Kemudian motivasi peserta supaya semangat belajar Al-Quran, terus tata tertib pembelajaran, dan pembelajaran inti dan tanya jawab penutup ya. Penting ini ya, saya hack lagi itu di bagian tata tertib. Jadi emang bagusnya, saya juga menyampaikan kalau di halaqah saya berharap teman-teman yang sudah contohnya terus on cam sampai akhir pembelajaran dan mengikuti sampai akhir. Kadang-kadang kan ada peserta yang kalau program online ya, itu kalau udah selesai setorannya langsung kabur, langsung tiba-tiba live Zoom gitu. Jadi kalau kita itu kan pengennya istifadah di halaqah Quran, bukan hanya setoran aja ya. Kalau setoran aja itu namanya privat. Kalau halaqah Quran, ya kita bisa menyimak seluruh hafalan teman-teman yang lain. Karena kalau udah dari awal disampaikan tata tertibnya, jadi kita akan meminimalisir yang namanya kesalahan dari peserta maupun dari gurunya juga. Nah, kemudian Mbak Farida Rosanti menyampaikan juga, ya, barakallahu fiik, menyiapkan Al-Quran dan terjemahannya, tulis ya. Kemudian selesaikan pekerjaan rumah tangga supaya fokus dan bersih diri dan berpakaian rapi serta niat talabul ilmi lillahi ta'ala. Nah, berarti kalau Mbak Farida ini lebih ke bagian persiapan dirinya ya. Persiapan dirinya buat dari sisi aksesorisnya, kemudian hal yang lainnya. Tinggal dari Mbak Farida bagaimana bisa mengkondisikan murid ya. Nah, nanti contoh-contohnya bisa dilihat dari yang sebelum-sebelumnya. Barakallahu fiik Mbak Farida, Mbak Zaastuti, muqaddimah, kemudian penyegaran tentang peningkatan motivasi belajar Al-Quran, tausiyah untuk peningkatan ruhiyah, serta mengulang kembali materi yang telah disampaikan dan
menyampaikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, bagus ya. Berarti ini ada motivasi, kemudian membersihkan jiwa murid, serta mengulang kembali materi yang sebelumnya. Jadi mengulang materi itu bisa kayak tadi ya, dengan dites, kemudian juga ditanya gitu ya. Atau biasanya kalau untuk guru Quran, misalnya caranya seperti ini. Di sini kan lagi pada ngafal juz 1 misalnya. Saya tes ya, yang bisa nyambung ayat, nah, berarti dia berhasil, saya kasih poin 1. Kalau biasanya sih untuk yang suka setoran Quran itu, cara mengulang materinya dengan cara mentes hafalan sebelumnya. Saat ini sih kalau saya boleh sharing, saya juga setoran Quran ya, online sama ustadzah yang ada di itu ya, di Madinah itu juga setiap kelar satu surat, ustadzah anak uraji hadis surah wa ahfaz hadis surah. Jadi pasti dites dulu surat yang sebelumnya, baru setoran surat yang setelahnya. Jadi mau nggak mau sebelum setoran itu kita udah murojaah semuanya dulu, baru ngafal hafalan baru. Jadi ini bagus sekali. Mbak Dwi Puspita Rahayu berdoa kepada Allah ya, serta sampai akhir dan memeriksa berita pengajaran sebelumnya, capaian tugas murid. Jadi ada evaluasi murid ya, presensi, kemudian rencana kegiatan dan target capaian peserta hari ini. Masya Allah ya, ini kalau Mbak Dwi Puspita sudah masuk ke tahap kurikulum. Ke tahap kurikulum itu berarti misalnya gini, peserta bisa membaca gunah dengan baik. Jadi memang sebaiknya benar sekali kita memiliki target capaian pada hari itu. Misalnya poin-poin capaiannya itu adalah minimal gitu ya, peserta bisa mencapai derajat keikhlasan sebagai murid Quran. Yang kedua, peserta bisa setoran 1 halaman, dan yang ketiga, peserta paham akan adab thalabul ilmi misalnya. Terus juga ini ya, reminder juga, serta bikin to-do list, tanya kabar juga, dan berdoa ya. Masya Allah, barakallahu fik. Berarti ini nanti bisa nih teman-teman yang lain ya, para guru Quran yang lain itu membuat kurikulum juga ya. Karena bagaimanapun setiap agenda itu tidak hanya berjalan, tapi bagaimana progres yang kita lihat. Sehingga nanti ketika lagi halaqah Quran itu kita bisa menyaksikan apa nih progres muridnya gitu kan. Dulu itu kalau saya belajar di Lembaga Usmani, itu memang kita pernah ikut pelatihan guru Quran juga. Jadi misalnya itu ada to-do list, ada kayak SOP guru Quran. Yang pertama adalah guru membaca Al-Fatihah, yang kedua guru memberikan materi 7 menit, terus yang ketiga guru memastikan murid ini memahami hukum ikhfa. Nah, itu langkah-langkahnya. Terus dan ini bagus ya, sudah dimulai juga nih Mbak, sudah memperhatikan kurikulumnya. Kemudian yang ke Mbak Cumaya, memberikan salam ya, menanya kabar, pembukaan dengan doa, terus menstimulus mereka murid untuk mengejar target dan tujuan thalabul ilmi. Berarti ini kayak tawazun ya, imbang antara target dikejar juga, kemudian thalabul ilmi juga, serta menceritakan tokoh-tokoh Islam ya, menjadi contoh yang nyata yang bukan fiktif ya. Masya Allah sekali, barakallahu fik. Dan juga penutup pernyataan dan penutup pertanyaan dari kesulitan dan materi. Jadi kalau dia nanya silahkan ya. Tapi kalau saya perhatikan emang murid-murid itu nggak semuanya mereka itu yang mau mengajukan pertanyaan. Nah, jadi caranya kita itu buat ngetes ke pemahaman mereka adalah boleh nanti Mbak Cumaya sharing apa yang saya sampaikan tadi dari awal. Jadi kayak ngecek kalau Ustazah saya lupa, berarti muridnya belum memperhatikan dari awal sampai akhir. Jadi kita itu bisa kayak menstimulus dan nanya mereka. Tadi atau ya, boleh disampaikan Mbak Dewi gitu ya, atau saya bilang gini, coba disampaikan Mbak Risma Handayani, tadi poin apa yang saya sampaikan tadi buat jadi guru Quran ya. Nah itu buat ngecek lagi nih murid paham atau enggak. Karena kalau mereka itu enggak paham, karena mereka itu enggak semuanya mau nanya. Kadang-kadang kita juga, begitu juga. Terus Mbak Dewi Agustari senyum ya, 4S senyum, salam sapa, kemudian menanyakan kabar, dan apakah sudah siap untuk pembelajaran. Berarti ini kayak kalau Mbak Dewi ini istilahnya memberikan trigger gitu ya. Gimana teman-teman, udah ready belum? Hatinya udah fokus belum buat Al-Quran? Ya masih itu perlu ditanyakan, are you ready today? Gitu. Are you ready guys? Gitu ya. Jadi kadang-kadang orang yang dia itu lagi kayak linglung gitu ya. Jadi dia bisa langsung kayak ngeh untuk segera fokus sama hal Al-Quran. Terus baca doa dan ada reminder buat murid untuk mengulang pelajaran kembali di rumah ya. Benar sekali ya. Kadang-kadang terutama buat materi tahsin itu perlu bagi guru Quran untuk bilang jangan lupa nanti disimak murotalnya Syekh Husari atau Ibrahim Akhdar ya. Kemudian simak lagi surat Al-Qamar buat latihan huruf ro, tafkhim sama tarkiknya. Jadi itu emang dikasih tugas ya, tugas simpel buat dikerjakan, dan supaya apa? Supaya materi itu bukan hanya pada saat halaqah saja, tapi juga bisa diingat sampai di rumah.
Mbak Nunuk Solihah di sini juga menyampaikan dan memberi salam, mukadimah dan berdoa, motivasi dari bercerita kisah, serta santai tapi memperhatikan ada majelis ya, biar nggak terlalu tegang ya. Kemudian juga mengakhiri KBM dengan mengingatkan kembali untuk memberi motivasi dan juga mempelajari Al-Quran. Ya benar sekali. Setiap orang itu pasti mereka itu ada fase-fase mereka lemah. Kadang-kadang gitu ya, ada murid kita yang datang dalam kondisi dia sedang babak belur mentalnya, lagi sedih, ada musibah atau ada masalah sama suaminya gitu ya. Jadi nggak sama, beda tuh kondisi-kondisi hati murid kita. Tapi kita memotivasi, misalnya mengatakan memang semua orang diberikan musibah, tapi tentunya kita tidak boleh berhenti beramal soleh, terutama untuk Al-Quran. Jadi insya Allah menguatkan murid juga. Kemudian Mbak Anissa Nur Rashidah ya, ini udah bikin rundown ya, udah so detail sekali ya. Bagian 15 menit pertama, pembukaan doa rahmat tambah ke murid, dan juga, ya nggak apa-apa nih Mbak, yang Miss Nyonya Rodisio Sudono, Pak Suami, silakan tafadhali. Terus ada ramah tamah, kemudian juga ada jajanan ya. Jajanan ini adalah favoritnya terutama anak muda ya. Tapi kalau udah mengajar ibu-ibu, nah biasanya ibu-ibunya bawa jajanan biasanya. Gurunya tinggal enak menikmati. Tapi kalau misalnya masih anak-anak, masih usia SMP, SMA, kuliah, itu mereka masih butuh konsumsi. Tapi kalau kita udah mengajarkan orang-orang tua, nenek-nenek, misalnya ibunda, mereka yang udah ready langsung bawa makanan. Namanya ibu-ibu ya. Kemudian yang 45 menit yang kedua, talaki dan menyimak bacaan para murid, serta sekaligus mengkoreksinya. Terus juga ada juga ya, kuis materi tajwid ya, biar ngeh ya. Kadang-kadang itu bisa ketika mengajar Al-Quran itu, gunakan, coba cek ini nih di surat ini ada berapa nih hukum ininya, hukum gunahnya, hukum mat lazimnya ada berapa nih gitu. Jadi searching, jadi tahu gitu kan. Kemudian menyampaikan materi dengan media poster, papan tulis, spidol dan penghapus ya. Masya Allah ya. Kalau misalnya dari pakai Zoom, pakai poster dari PDF, cakep nih ya. Jadi kayak interaktif ya. Ini sih emang berlaku buat anak-anak itu, bisa anak-anak usia-usia muda itu cocok sekali. Tapi kadang kalau buat ibu-ibu orang tua, mereka tuh kadang udah sedikit loading. Nah, biasanya treatment buat ibu-ibu tua itu membutuhkan hal seperti ini. Bagaimana ibu? Bagaimana kabarnya ibu? Ya Bu, ulang lagi ya Bu ya. Jadi mereka itu kebanyakan orang tua itu butuh banyak diajak bicara. Kemudian, Ibu tadi sampai mana tilawah Qur'annya Bu? Jadi justru guru yang mesti aktif. Karena kalau ada ibu-ibu tua itu ya butuh sudah sampai sini Ustazah, terima kasih Ustazah gitu ya. Sedangkan kalau anak muda itu mereka biasanya sedikit bosan. Jadi butuh banyak hal-hal yang bikin mereka itu kayak senang dan bergembira. Nah itu sih beda-beda nih psikologi murid kita, murid yang masih muda, anak bocil-bocil, dikasih game-game gitu ya. Jadi beda-beda emang. Kemudian berdialog, review materi dengan kuis atau game, berdialog dan berdiskusi dengan tema tadabbur Al-Quran ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi ini udah kombinasi ya, 2 jam antara koordinasi, dialog, kemudian menyimak murid, kemudian ada materi PPT-nya, kemudian juga ada game-nya, sama ada tadabbur Al-Quran ya, Masya Allah ya, mantap nih ya. Mbak Astri Fianti juga pembukaan, setelah itu ada hikmah juga ya, story cerita. Kemudian ada update terbaru ya, jadi Qodaya Rawa ini misalnya nih ya, sama Quran Time, meroja dan memperbaiki bacaan, serta penutup ya, tanya jawab, Kahoot atau quizzes dengan isi materi Quran. Nih, mantap nih Mbak, lanjutkan ya. Sekarang ini sih emang beberapa game yang bisa digunakan buat ini tuh ada bisa pakai Mentimeter, pakai quizzes, pakai Kahoot ya. Nanti mungkin saya memberikan beberapa rekomendasi juga buat para guru Quran ya, nama-nama link-link yang bisa diakses atau dipelajari untuk memberikan game-game Al-Quran. Karena kebanyakan kalau kita perhatikan di beberapa sekolah-sekolah itu mereka itu udah mengajar itu dengan cara game online gitu ya. Jadi kayak murid mengisi jawabannya apakah pakai Google Form atau pakai quizzes, pakai Kahoot ya. Mungkin bagi ibu-ibu masih terasa aneh ya, tapi sekali-sekali kita boleh mengadakan juga nih pelatihan membuat game-game simple yang itu tuh sebenarnya mudah. Tinggal bikin akun, tinggal ikutin tutorialnya sama nanti Voila gitu ya, udah jadi game-nya. Insya Allah bagus deh. Soalnya kenapa? Sebagai guru Quran, kita ini butuh berkembang ya, butuh berkembang juga untuk mengetahui ini ya, mengetahui perkembangan zaman ya, serta bagaimana kita bisa beradaptasi dengan teknologi. Supaya apa? Tujuannya bukan kita semakin keren atau apa, tapi semakin banyak orang yang suka sama Al-Quran. Kalau misalnya sekarang ini,
memang kalau di zamannya para sahabat pada zaman Rasulullah itu yang terjadi itu adalah halaqah Quran, bermujalasah bersama para penghafal Quran. Sekarang ini tuh sudah makin banyak kemajuan informasi gitu ya, sehingga makin banyak menarik hati orang-orang lain gitu. Kalau kita tidak bisa beradaptasi atau misalnya bisa memunculkan hal terbaru ya, itu nanti kita akan kehilangan murid yang mereka itu senangnya sama hal yang menarik tadi gitu ya. Nanti juga mungkin saya rekomendasikan di sini kan ada sekitar berapa yang hadir ya? 24 orang ya. Bisa bikin akun atau kayak link tentang diri dia juga gitu ya. Jadi ada branding guru Quran di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya influencer itu mereka itu tertarik sama branding kosmetik, skincare, baju-baju gitu, all shop. Nah, guru Quran juga perlu nge-branding diri dia. Supaya apa? Supaya orang itu ngeh bahwasanya yang keren, yang hebat itu bukan hanya influencer atau selebgram aja, tapi juga guru Al-Qur'an ya. Sehingga menjadi hal yang orang sering dikepoi, yang dikunjungi gitu. Saya sendiri ya jujur aja di sini mungkin ada ini ya emang diskusi gitu ya. Saya sendiri sebenarnya ketika lagi membuat materi-materi atau konten di media sosial itu saya juga mempelajari kira-kira apa yang bagus yang bisa paham orang ya gitu ya. Akhirnya saya menyampaikan akhlak penghafal Quran itu dengan bahasa lain, dengan bahasa love language penghafal Al-Quran. Jadi kan lagi rame tuh kayak kisah-kisah mantan atau pasangan gitu ya, nikah muda. Nah, gimana nih orang tertarik nih gitu ya. Jadi saya sebenarnya itu mengisi hak penghafal Quran, tapi saya ganti bahasanya dengan bahasa love language penghafal Quran. Tujuannya apa? Supaya itu menjadi clickbait gitu ya. Jadi orang jadi ngeklik dan melihatnya. Jadi orang tuh sebenarnya di balik kita tadi bikin sebuah konten itu tujuannya adalah ngasih mereka itu sebuah ilmu. Nah, jadi kita perlu kreatif juga menjadi guru Quran ya. Terus juga di sini ada dari Mbak Indra Wahyuni, kita lanjutkan. Barakallahu fiik ya. Nanyakan kabar peserta, serta menanyakan ya apakah ada kesulitan materi sebelumnya. Ini bagus sekali karena tidak semua murid itu paham, tapi tidak semuanya mau bertanya ya. Jadi guru yang perlu peka sama kebutuhan murid, serta talaki bacaan Al-Quran, dan juga menjelaskan materi dan diskusi tanya jawab. Ya, ini bagus ya, 100 menit, serta motivasi. Berarti kalau Mbak Indra motivasinya pas di akhir ya, supaya ingat story-story tentang penghafal Quran atau para sahabat dan para tokoh-tokoh ulama yang lainnya. Jadi kalau misalnya ini ya, berarti nanti guru-guru Quran itu selain memiliki bekal ilmu tajwid, berarti di sini nanti butuh juga tambah to-do list kebutuhannya ya. Nah, kalau misalnya saya bikin di sini ya, saya bikin di kolom chat kebutuhan guru Quran ya. Pertama tadi adalah alat mengajar gitu ya, alat mengajar. Kemudian berbagai jenis game, game. Ibaratnya ini adalah senjatanya guru Quran, berbagai jenis game. Setelah itu cemilan ya atau konsumsi sama buku-buku kisah ya, buku-buku kisah. Jadi bisa nih kisah pertama itu, jadi nih butuh nih ya, nanti siapkan ya, ini persiapan guru Quran nih, nggak cuma dirinya doang nih sama link Zoom doang, tapi ada alat mengajarnya, kemudian ada berbagai jenis game yang bisa digunakan gitu ya, terus juga ada cemilan konsumsinya, serta buku-buku kisah ya. Buku-buku kisah ini tujuannya ada banyak kisah Zaujatul Nabi gitu ya, istri-istri Nabi, kisah 10 yang masuk sahabat yang masuk surga, kisah sahabiah misalnya, kisah para ulama, itu banyak tuh referensi-referensi ya, itu dibeli aja. Jadi kita baca, kita ceritakan, dan insya Allah semakin banyak yang mengambil manfaat dari kisah-kisah tadi. Dan Mbak Eva belajar ya menyiapkan materi, serta itu kemudian menyapa murid di grup WA, serta info halaqah dan mandi dan sholat, serta berpakaian rapi. Insya Allah ya, berarti kalau Mbak Eva lebih fokus ke bagian persiapan diri ya. Kalau Mbak Dian Resmawati, di sini 15 menit pertama itu pembukaan dan doa, saling sapa, dan tanya kabar masing-masing murid. Kemudian talaki, penyampaian materi tajwid, dan review materi dengan tebak-tebakan ya, kuis, Masya Allah. Terus ujian dan motivasi, saling sharing, dan doa ya, Masya Allah. Ini juga rundown-nya rapi sekali nih, jangan-jangan Mbak Dian sering bikin rundown acaranya. Kalau Mbak Risma Handayani, pembukaan halaqah, tashih bacaan Quran dan yang mau disetorkan, terima setoran, dan sharing seputar halaqah dan hafalan dan kendala. Motivasi dan penutupan ya.
Ya, Masya Allah. Berarti ini ada diskusi dan juga dialog dengan murid ya. Barakallahu fiik. Mbak Rinda Wulandasari, Wulindasari ya. Jadi, di sini lebih ini berarti halakoh offline ya. Pre-halakohnya ya, sama kayak pre-wedding. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian posisi duduk peserta dan juga ngebangun keberkahan Al-Quran. Yang kedua itu yang selanjutnya pembukaan dengan motivasi atau dalil serta mengapresiasi atau memuji peserta yang sudah datang jauh-jauh hari gitu ya. Kemudian yang kedua itu nanya kabar peserta, kemudian juga mendoakan mereka yang uzur syar'i. Sama seperti hari ini ya, yang uzur syar'inya tadi saya lihat ada yang sakit ya, syafakilah yang Mbak ya, sama di sini ada yang mungkin menggunakan HP suaminya. Oh, ini Mbak Lilik ya. Oke, Mbak Lilik nanti lanjutkan lagi kisahnya ya Mbak Lilik ya. Setelah saya evaluasi murid ini tadi ya. Sharing session, kemudian penyampaian materi tahsin, serta penutupan ya. Masya Allah nih, berarti ini gurunya sangat interaktif sekali ya. Barakallahu Mbak Rinda. Silakan diaplikasikan dan semoga berhasil insya Allah. Sisa Mbak Rina ya. Rinain ya. Kalau Mbak Rina pertama, Mbak Rina Mustikasari, membaca salam dan doa pembukaan, menyapa peserta, serta talaki Al-Quran, membahas materi, serta feedback materi peserta dan tauhid dan doa penutup. Insya Allah ya Mbak Rina juga, Mbak Rina Mariama, memberi salam, tanya kabar, doa pembuka, murojaah hafalan surat pendek, dan mengulang materi sebelumnya. Insya Allah ya. Jadi kalau ini semua kita kombinasikan, maka terciptalah di awal program tadi, bagaimana kita ngecek to-do list peserta, berarti ini ya, to-do list peserta, serta yang kedua itu menanyakan kabar, kemudian ada kisah-kisah, serta apresiasi buat peserta, dan memberikan konsumsi, dan tentunya ada review materi. Jadi insya Allah di sini guru Quran udah pada mulai, udah nggak bosanin lagi ya, maksudnya, tapi udah mulai interaktif, kreatif program-program Qurannya insya Allah. Sehingga muncullah kondisi-kondisi murid merindukan halaqah Quran. Oke ya, tadi kita belum selesai menyimak cerita dari Mbak Lilik ya. Silakan Mbak Lilik lanjutkan kisahnya setelah tadi. Bagaimana Mbak yang mengajarkan halaqah Quran ini ya? Mohon maaf. Iya. Terus kebetulan ada tetangga itu yang nyuapin anaknya di rumah. Terus saya nanya, ini anak-anak apa nggak ngaji gitu. Bilangnya ngajinya jauh gitu. Kalau ngaji di sini apa mau? Saya bilang gitu. Oh ya enggak apa-apa, nanti saya bilang ke ini ibu-ibu PKK, Bu Lili gitu. Oh iya Mbak, enggak apa-apa, saya tunggu. Ternyata kok mau gitu, ada sekitar kalau nggak salah 12 anak lah waktu itu. 12 anak, terus akhirnya kan saya bukan guru, jadi saya mau enggak mau kan harus cari guru. Akhirnya saya cari guru, menghubungi teman-teman, ternyata ada yang bersedia. Jadi akhirnya yaitu ada TPA itu di rumah untuk anak-anak belajar baca metode Umi terus Ustazah. Iya ya, tahu. Nah saya kan nggak bisa, berarti saya kan harus memperbaiki diri. Alhamdulillah bacaan saya ini nggak bisa, maksudnya saya ini sekarang masih level 5 ikut di RTQ Anur, tahsin saya masih belepotan sehingga saya ikut di tahsin Anur di RTQ Anur itu untuk memperbaiki bacaan saya. Yaitu terus saya sih mudah-mudahan ini mohon doanya, saya pengennya nanti juga meneruskan, bukan hanya berhenti sampai di tahsin itu, saya pengen juga nanti menghafal, kalau ada sertifikasi guru saya juga pengen ikut Ustazah. Itu. Insyaallah, alhamdulillah. Sekarang Bu Lili juga ada punya berapa orang anak nih? Kayaknya sambil berkeluarga ya? Maksudnya mengurus keluarga ya? Saya sudah tua, Ustazah. Anak saya sudah besar-besar. Insyaallah, alhamdulillah. Mantap sekali ya. Berarti dimulai dari ingin menghadirkan halaqah Quran di rumah ya Bu Lili ya? Iya, seperti itu. Iya, mudah-mudahan diberi panjang umur, bisa cita-cita capai. Kalau hafalan saya nggak ikut hafalan gitu sih. Kebetulan nggak tahu di HP itu kok ada aja tawaran kayak yang one day one soft gitu ya. Jadi hafalan saya ikut itu tiap hari setoran itu, tapi saya kira kurang efektif. Terus banyak salah-salahnya juga saya kalau setoran mesti banyak koreksinya. Gitu aja Ustazah. Mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah buat Bu Lilik ya, harusnya saya panggil ya.
yang ternyata menyadari kita tidak mesti menjadi guru Quran, tapi bisa menghadirkan guru Quran ke rumah kita supaya tercipta lingkungan Al-Quran ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Karena emang benar sekali, sebenarnya itu banyak mungkin yang mereka itu butuh guru Quran, atau tapi mereka belum menyadari kalau mereka itu butuh gitu. Tapi ketika ditawarkan, pada mau gitu ya, Masya Allah. Semoga ini ya Bu Lili istiqamah ya, dan bisa lanjut terus program Quran di rumahnya, dan Bu Lili pun Allah berikan kelancaran Quran serta kefasihan baca Al-Quran insya Allah. Tapi emang ala kulli hal semua itu tadi tuh butuh step by step ya, step by step, dan tidak boleh berputus asa. Karena bagaimanapun setiap orang itu perlu bersyukur ya. Usia berapapun dia Allah berikan hidayah Al-Quran, tapi ketika dia sudah terus istiqomah di jalan itu, tentunya insya Allah dia bisa merasakan nikmat bersama Al-Quran. Insya Allah pada hari ini, setelah tadi kita banyak berdiskusi, kemudian mendengarkan kisahnya Bu Dewi sama Bu Lili, dan juga kita melihat tadi beberapa tips-tips bagaimana kita bisa menggunakan waktu 2 jam itu dengan cara yang menarik, menyenangkan bagi murid, dan tentunya guru terus perlu memiliki banyak update info ya, update ilmu-ilmu. Tentu kita di sini kembali ingat bahwasanya seorang guru adalah seorang murid. Saya ingin memastikan aja nih ya, nggak mesti dijawab di kolom chat juga, tapi kalau dijawab juga boleh. Apakah semuanya di sini sedang mengikuti halaqah Quran atau tidak mengikuti halaqah Quran? Boleh dibahas di kolom chat ya. Mengikuti halaqah Quran ini bisa dikatakan apakah saat ini terus sedang setoran Quran atau ikut program tahsin, tahfiz atau itqan, atau ada yang saat ini lagi off program Qurannya sebagai murid. Boleh dibalas, sedang ini Ustazah sedang mengikuti program Quran, atau lagi off Ustazah ya. Boleh ya di kolom chat dituliskan sebelum kita lanjut materinya. Alhamdulillah ya. Di sini dari Mbak Nisa Nursyida, kemudian juga Mbak Rinda, Mbak Aziza, Mbak Amia Priyanti, serta Mbak Lilik ya, Ibu Lilik ya. Alhamdulillah di sini jawabannya bagus semua, serta Mbak Astri lagi off ya, karena pandemi dan belum ada lanjutan. Mbak Cahyani lagi program Hufaz online ya, yang punyanya Kak Nusaibah ya. Terus Mbak Dewi juga, Mbak Dian Tismawati juga ya, Alhamdulillah. Jadi ini adalah kabar gembira ya, sedang mengikuti halaqah Quran. Mbak Erna juga ikut program Quran. Masya Allah, saya senang ya kalau di sini para guru Quran terus berusaha mengikuti halaqah Quran. Kenapa? Karena ketika seorang guru Quran itu hanya fokus mengajar saja, tapi dia berhenti menjadi murid, dia akan kehilangan sense, dia bisa peka terhadap kondisi murid. Kenapa? Karena dia sudah hanya merasakan sebagai guru, cuman sudah kehilangan posisi sebagai murid. Sedangkan dalam hadis ya, Rasulullah menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi ada 2 poin yang perlu kita miliki terus-menerus dan tidak boleh berhenti kita atau melepaskannya, yaitu menjadi murid dan juga menjadi guru Al-Quran. Makanya di sesi ketiga ini tema kita adalah guru Quran juga adalah seorang murid. Jadi bagaimanapun, karena Al-Quran itu adalah halaqah Quran yang halaqah Quran yang terus sambung menyambung ya, bersanad gitu ya kepada Rasulullah SAW. Ya, tentunya di sini kita butuh juga terus merasakan ruh sebagai murid, merasakan semangat sebagai murid, sehingga kita pun bisa memahami dan menyadari serta merasakan perjuangan murid-murid kita. Alhamdulillah juga di sini ada jawaban dari ini ya, Mbak Rina serta Mbak Nunung ya, ikut program Quran, ikut program Murojaah, Masya Allah, Alhamdulillah. Mbak Dina Harani juga. Kita lanjut ya. Nah di sini jadi saya ingin menyampaikan di sini dalam kitab ini saya gabungkan ya, kitab At-Tibyan Hamalatul Quran sama kitab At-Tibyan fi Adabil Quran sama Akhlak Hamalatul Quran, Imam Nawawi sama Imam Al-Ajurri. Saya ini ringkas ya beberapa materinya. Kadang saya itu tertarik pengen ngebahas kitab, saya bacakan, saya artikan gitu. Tapi karena di sini kondisinya mungkin belum semuanya paham bahasa Arab ya. Kemudian juga belum semuanya itu kalau membahas kitab itu butuh yang cukup lama. Jadi ini adalah beberapa poin yang saya resum gitu ya buat teman-teman semuanya. Yang pertama adalah sebagai murid Al-Quran, di halaqah Quran kita perlu punya modal. Jadi ibaratnya tadi ada beberapa guru yang menyampaikan ya sebelum mengajar itu harus tampil rapi, mengajar gitu ya. Begitupun menjadi murid, setidaknya dia perlu ada 4 hal per halaqahnya ya. Kalau kata Mbak Rinda itu pre halaqah Quran ya. Di sini ada pre juga sebagai murid ya. Yang pertama adalah
mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Karena kullu syai'in la yuridu bihillah ya. Fa huwa khasir ya. Kullu rajulin ya ya'ti ila syai'in laisa lillahi ta'ala fa huwa khasir ya. Setiap orang yang datang untuk mencari sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi pribadi yang merugi. Kenapa? Karena dia hanya mendapatkan lelah tapi tidak mendapatkan ajrun lillah ya. Hanya mendapatkan lelah tapi tidak mendapatkan pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam ini ya Syarkawi itu imam apa ya? Seorang imam itu menyampaikan bahwasanya ar-rajul sayu'ti qadra niyatihi. Seseorang itu akan diberikan ganjaran atau kemudahan itu sekadar niatnya. Jadi kalau kadar niatnya itu hanya asal-asalan saja, ikut-ikutan aja, maka dia mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan juga. Tadi nih ya, perkataan Ibnu Abbas ya. Mohon maaf, seseorang akan diberikan sesuatu tergantung kadar niatnya. Jadi semakin bersih niat seseorang tadi, insya Allah semakin mudah dia mendapatkan segala jalan. Jadi kita bisa merasakan, kok ada ya teman kita yang bisa ikut banyak hal Quran, yang bisa ikut program-program Quran, yang dapat berkah Al-Quran, itu bisa jadi jawabannya karena mereka semakin membersihkan niat mereka. Tapi ada juga orang yang ikut program Quran udah diberikan program yang gampang, mudah, tapi ternyata gara-gara niat kurang bersih sehingga sering mudah absen. Kenapa mudah absen? Misalnya, maaf Ustazah, lagi ada kondisi, lagi ada acara keluarga, maaf Ustazah, suami lagi sakit, maaf Ustazah, pokoknya banyak hal-hal yang sebenarnya itu syar'i, namun jika mengusahakan pasti bisa insya Allah. Kenapa? Karena dikhawatirkan absen sekali hafal Quran itu menyebabkan kefuturan bagi sang murid. Dan tentunya Al-Quran ini adalah hal yang paling penting sekali kita itu menjadikan Allah satu-satunya tujuan kita. Karena banyak sekali penghafal Quran yang mereka itu gugur akibat apa? Akibat salah niat. Nah ini dia. Yang kedua tadi ya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai perantara mendapatkan dunia. Di antaranya sekarang memang banyak program-program kalau masuk kampus ini yang hafal Quran ini dapat beasiswa gitu ya. Yang kalau misalnya hafal 30 juz dapat uang berapa juta gitu ya. Nah, itu sebenarnya ikram ahlul Quran, memuliakan penghafal Quran. Tapi dari sisi penghafal Qurannya, jika dia salah niat, maka dia tidak bisa membaca Al-Quran, menghafal Quran. Nah, pernah sekali nih ya, mungkin ini udah kisah yang sering saya bicarakan juga. Ada cerita laki-laki yang apa namanya, yang pokoknya naksir teman saya gitu ya, naksir teman saya gitu ya. Nah, teman saya ini yang menghafal Quran, sama-sama kayak saya menghafal Quran. Sehingga laki-laki ini tuh pun ternyata sibuk menghafal Quran. Sibuk menghafal Quran tujuannya apa? Supaya bisa mempersunting gadis yang dicintainya. Itu teman saya gitu ya, story-nya gitu. Dan ternyata ya cinta tidak mencapai muaranya gitu ya. Jadi akhirnya teman saya ini menikah dan saya mendengar kabar laki-laki ini itu ternyata setelah mendengar kabar perempuan yang dicintainya itu ya teman saya ini menikah, dia tiba-tiba tidak memiliki kemampuan menghafal Quran. Alias ketika menghafal Quran itu nggak bisa gitu. Gimana ya, udah ngafal tapi kayak nggak masuk-masuk. Dan itu berlangsung selama 1 bulan. 1 bulan sampai dia itu menangis datang ke ustadznya, Ustadz, ini anakku nggak bisa lagi ngafal Quran gitu ya. Padahal sebelumnya bisa gitu kan. Terus ya akhirnya ustadznya mengetahui kondisi dia kan, apa yang dia curhatkan. Kata beliau, itu karena tujuan kamu tadi telah hilang sehingga kamu pun kehilangan kemampuan dan kekuatan. Sehingga akhirnya beliau bertaubat dari niat yang salah tadi dan akhirnya sekarang beliau bisa mengkhatamkan Al-Qur'annya walaupun sudah tidak lagi mendapatkan gadis impiannya ya, tapi insya Allah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanapun banyak kita sekarang melihat janji-janji gitu ya. Kemudian siapa nih yang penghafal Quran dapat yang hafal ini dapat ini gitu ya. Banyak gitu yang terjadi. Nah, kalau kita nggak hati-hati menjaga niat kita, sehingga nanti salah niat, ketika salah niat, kita seringnya susah istiqomah. Biasanya yang susah istiqomah itu adalah mereka yang salah niatnya. Misalnya nih ya, misalnya kadang-kadang orang yang misalnya menghafal Quran tujuannya buat wisuda saja, buat hanya mendapatkan sertifikat saja atau ijazah saja, ketika sudah mendapatkan, mereka seringnya berhenti dan selesai. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan tujuannya. Namun, mereka yang tujuannya taqarrub lillahi ta'ala ya, dekat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terus berjalan dalam keheningan kesehariannya ataupun dalam kesibukannya untuk Al-Qur'an.
Jadi bagaimanapun kita semua di sini sebagai murid perlu kembali mengecek, mengevaluasi niat kita. Karena bagaimanapun Al-Quran ini adalah hal-hal yang kita perlu berhati-hati di dalamnya. Kalau ketika dia menjadi hujah lana ya, niatkan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan surga. Tapi kalau kita tidak menjadikan karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi hujjatun alaina, akan menjadi beban kita nanti ketika di akhirat. Dikatakan, kan aku menghafal Quran ya Allah, gitu. Kata Allah, enggak, kamu menghafal Quran supaya dikatakan sebagai ahlul Quran. Nah, ini perlu berhati-hati sekali ya. Gimana dong Ustazah, ini nggak ngafal Quran ya? Jangan begitu juga, itu merupakan talbiyus syaitan ya. Jadi kayak setan yang berusaha, udah kan nggak usah ngafal Quran, nanti kan kena hujah di akhirat. Itu juga tidak perlu kita ini ya, kita ikuti juga. Yang ketiga, tidak berakhlak mulia. Nah, jadi emang penghafal Quran itu mereka itu seringnya tidak terlihat gitu ya, karena mereka tidak menonjolkan diri. Mereka tawadu, sabar gitu ya, mampu menahan banyak cobaan. Nah, al-hilmu, penghafal Quran itu dikatakan al-halim. Al-halim itu adalah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu nabi yang mampu menahan banyak cobaan. Kenapa seperti ini? Karena biasanya penghafal Quran itu pasti Allah uji dengan banyak hal. Jangan katakan, apakah hidup penghafal Quran itu kayak bahagia selalu? Enggak juga. Kalau kita melihat jejak kisahnya para sahabat Rasulullah SAW, itu kan mereka penghafal Quran. Tapi apakah mereka aman dari cobaan? Tidak ya. Justru Allah mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah itu emang sengaja menguji manusia itu dengan tujuannya mengetahui siapa yang beribadahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui siapa yang berbohong. Alias ketika dia diuji, dia justru mental gitu ya, mengeluh atau dia nggak kuat. Dan saya banyak menyaksikan beberapa guru saya yang itu Allah ujinya tuh kayak kita sendiri nggak kuat membayangkannya. Tapi begitulah ternyata ketika seseorang bertambah keimanannya, Allah berikan dia ujian sebagai bentuk sertifikasi dia lulus atau nggak lulusnya. Apakah benar dia itu bertambah ketaatannya tadi itu gara-gara Allah atau gara-gara yang lainnya. Saya pernah beberapa kali ya dalam kondisi-kondisi biasanya nih kadang-kadang kita ini ketika lagi fokus untuk akhirat itu Allah uji dunianya. Mungkin ada yang pernah mengalami. Dulu mungkin saya pernah cerita ya pas lagi di masa lagi masa-masa kuliah terus kerja gitu ya, jadi guru Quran kan dapat kafalah gitu kan, terus akhirnya bisalah beli HP sendiri gitu kan. Nah, satu kali itu dalam satu masjid